Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Done dari kelas A reguler sore semester 7. Ini merupakan tugas pertama mata kuliah Sosiologi Konflik. Jadi ini adalah penjelasan mengenai hasil dari review buku dengan judul Dimensi Budaya Perdamaian, Desentralisasi dan Rekonsiliasi di Indonesia. Buku ini ditulis oleh Brigitte Brausler. Jadi di dalam buku ini terdapat beberapa bagian, diantaranya yang pertama perubahan budaya yang muncul dalam penelitian perdamaian, yang kedua desentralisasi, revitalisasi dan rekonsiliasi di Indonesia, yang ketiga konflik dan pembangunan perdamaian di Maluku, yang keempat rekonsiliasi dan kebangkitan tradisi, yang kelima penemuan kembali kepemimpinan tradisional, yang keenam masyarakat asli migran dan pengungsi. Jadi di dalam bab ini membahas mengenai bentrokan hak asasi manusia individu dan budaya. Bab 7 tentang penutup yang membahas menuju antropologi baru perdamaian. Jadi melalui analisis konflik perdamaian dan implementasi desentralisasi, di mana budaya dan tradisi paling menonjol baru-baru ini. Jadi etnografi dari langsa perdamaian Maluku adalah untuk suatu hal tertentu, setidaknya sebanding dengan apa yang telah diciptakan oleh Caroline Nordstrom, etnografi zona perang. Jadi bagian berikut, dimensi budaya perdamaian, konflik perdamaian dan lokal, dan apa kontribusi etnografi penelitian dapat menghasilkan penelitian perdamaian yang selama ini didominasi oleh ilmu politik, hubungan internasional atau hukum. Jadi yang berikut, keadilan transisi dan rekonsiliasi atau kekeliruan keadilan dan kebenaran. Jadi dengan memaksakan tatanan hukum pada apa yang sering irasional atau kekuasaan didorong, kekuasaan mungkin meskipun didorong. Jadi komunitas internasional berusaha untuk menggunakan pengadilan pidana untuk menahan dan mencegah kekerasan dan untuk menemukan kebenaran tentang peristiwa tertentu dan untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab. Namun sebenarnya di mata mereka yang paling terpengaruh oleh kekerasan kolektif seringkali tidak berbohong dalam fakta itu sendiri, tetapi dalam interpretasi moral mereka dan bagaimana fakta yang ditafsirkan sering dimanipulasi dan disampaikan oleh yang paling memulai kekerasan. Jadi keadilan seperti keindahan ada di mata yang melihatnya dan bisa diantara dipersiapkan dengan berbagai cara. Jadi ini merupakan pendapat dari Weinstein dan Stover tahun 2004. Jadi yang berikut, keadilan transisi. Keadilan transisi umumnya dipahami sebagai upaya untuk mengatasi dengan akibat dari dalam banyak kasus di dalam negara bagian kekerasan massal, otoritas rezim tarian atau despotisme, dan dengan demikian mendorong transisi menuju keamanan dan perdamaian dalam masyarakat yang terpecah. Jadi ini di dalam buku Barclay-Zittel tahun 2008. Dimensi budaya perdamaian. Oleh karena itu, upaya perdamaian internasional seringkali berusaha untuk melakukan memeras konflik dan proses perdamaian ke dalam pola siap pakai sama atau untuk menyelesaikannya menurut cetak biru internasional tertentu atau sejenisnya dari alat rekonsiliasi. Dan ini merupakan pendapat dari Brausler tahun 2009 dengan tepat menyebutnya perdamaian dari IKEA adalah
pengampunan dan amnesti sering dianggap sangat bermasalah karena konotasi agama mereka. Jadi yang berikut, kedamaian liberal sejalan dengan HIPE keadilan transisional. Kerangka perdamaian liberal muncul pada pertengahan 1990-an yang mengasumsikan transformasi 3 kali lipat menuju perdamaian, demokrasi dan ekonomi pasar adalah memimpin proses penguatan diri menuju pembangunan berkelanjutan, dan menganggap itu demokratisasi dan liberalisasi pasar sendiri merupakan sumber daya perdamaian. Ini di dalam pendapat ini dikutip dari Sri Raim tahun 2007. Dalam bab ini juga membahas mengenai dimensi budaya perdamaian berdasarkan model keadilan retributif dan mencari kesalahan dan sanksi untuk pelaku individu. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memulihkan hubungan sosial dan mengintegrasikan kembali masyarakat yang terkena dampak cambuk atau kekerasan. Jadi di sini juga termaksud korban dan pelaku. Retributif belaka pendekatan keadilan tidak hanya bermasalah dari perspektif peradilan tradisional, tetapi bermasalah dari peradilan, tapi juga dari sudut pandang sofis yang digariskan oleh orang yang berpikir etnografis. Jadi yang berikut, hibriditas seperti yang telah banyak disinggung sebelumnya, baik internasional atau lokal ataupun disiplin tunggal mampu memberikan obat mujarab untuk rekonsiliasi dan perdamaian. Yang berikut, desentralisasi, revitalisasi, rekonsiliasi di Indonesia. Resolusi konflik dan pemulihan kerukunan sosial di Indonesia di mana hukum adat dan akar rumput sangat menonjol untuk dibawa perkembangan saat ini dengan lebih baik dan untuk mengaktualisasikannya dengan baik. Berikut, desentralisasi atau fragmentasi. Desentralisasi juga melahirkan fenomena yang disebut pemekaran. Adalah administrasi dan anggaran pemerintahan baru, unit yang menyebabkan munculnya 8 provinsi baru dan peningkatan kabupaten. Berikut, konflik dan rekonsiliasi. Rezim Orde Baru tidak hanya meredam konflik yang terkait SARA, tetapi juga mengabaikan atau bahkan menekan proses praktis dan lokal bahwa di masa lalu telah memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik lokal. Yang berikut berkaitan dengan rekonsiliasi dan kebangkitan tradisi. Bab ini membahas peran analisis tradisional ekonomi dan ikatan keluarga, filosofis Tiba 5, gerakan perdamaian Bakubai, sikap pemerintah dan peran akademis lokal. Yang berikut, konflik dan pembangunan perdamaian di Maluku. Garis besar konflik di Maluku didasarkan pada bagian-bagian seperti yang dibahas pada bab 3 Browser 2013, tetapi telah dipersingkat, diperbarui dan direvisi. Sebagai latar belakang konflik dan bagaimana itu terjadi sangat berbeda dari satu wilayah Maluku. Di sini penulis terutama akan berpusat di Maluku Tengah dan Kota Ambon. Catatan singkat seperti itu tidak dapat memberikan keadilan yang lebih luas berkaitan dengan fenomena ekonomi perang. Namun, penjajahannya akan melampaui ruang lingkup buku ini. Dalam bukunya Shadow of War, Caroline Norstrom melampaui tingkat ekonomi perang lokal dan menyoroti internasional pencatatan nasional terjadi dalam bayang-bayang perang Afrika. Ambon adalah nama ibu kota Maluku dan ibu kota
Pulau Ambon, tempat kota eponim itu berada. Sekian penjelasan mengenai review buku pertama dari saya. Atas perhatian saya ucapkan limpah dan terima kasih.